Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Om Ben. Kita berjumpa lagi di video kabar baik yang kedua, bagian 3. Ini adalah video kabar baik yang bagian 3. Saya sudah membuat video kabar baik bagian 1 dan 2. Saya harapkan Anda menonton video itu. Dan saya sangat juga mengharapkan Anda menonton video kabar baik yang pertama. Di situ begitu besar, begitu banyak pengetahuan tentang dasar-dasar keselamatan. Oke, saya kenapa menyarankan seperti setiap saya membuat video? Karena begini, yang saya ceritakan ini adalah peristiwa. Peristiwa yang mengandung kabar baik. Kabar baik ini bukan hanya untuk saya, tapi kabar baik ini untuk semua manusia. Jadi, yang saya sampaikan ini bukan pengajaran, tapi ini adalah peristiwa, kabar baik. Jadi kabar baik inilah yang mau sampaikan kepada Anda. Kenapa saya sangat menyarankan Anda menonton itu, kasih luang waktunya. Jangan nonton sepenggal-semenggal. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti, karena kita menonton tidak sepenuhnya dan kita tidak mengerti, bagaimana kita bisa percaya? Dan kalau kita tidak percaya, bagaimana kita bisa selamat? Itu aja intinya dalam hal menonton. Jadi, saya sangat menyarankan Anda tontonlah dari video kabar baik yang pertama, kedua, bagian 1 dan 2 dan 3 yang sekarang ini. Oke, terima kasih. Saya sekarang mau melanjutkan video kabar baik yang kedua, jalan ke surga luas dan lebar. Saya sudah membahas tentang surga. Saya sudah membahas tentang neraka dan saya sudah membahas tentang surga yang besar. Dan saya sudah tapi ini belum saya buktikan. Nanti saya buktikan. Nah, dan di sini saya akan dimulai ke sini. Seorang yang manusia yang hitam, ini yang hitam ya, lihat, dengar ya, yang hitam. Yang hitam ini sujud menyembah. Dan yang hitam ini begitu angkuhnya, aku bisa. Saya bilang aja lah ya, aku bisa. Oke. Nah, sekarang saya mau review sedikit tentang bagian 1, bagian 2. Bagian 1 adalah dan 2 adalah surga. Surga itu adalah tempat yang berdasarkan kasih yang sempurna, kasih yang melimpah. Neraka itu adalah dasarnya adalah ketakutan, keputusasaan. Jadi, di dalam neraka itu penuh dengan keputusasaan dan ketakutan yang melimpah. Anda bisa nonton. Kalau Anda tidak tonton bagian 1, bagian 2, mungkin akan kebingungan. Oke, yuk kita mulai lagi. Jadi, keputusasaan itu, kalau kita di dunia ini, kalau kita sedang putus asa atau stres, kalau kita seperti itu, ada teman kita yang datang menghibur, mengenalkan hadirat Tuhan Yesus kepada kita, kita bisa bangkit lagi. Nah, ada tempat kita menyandarkan kepala kita, ada tempat kita untuk menumpahkan segala masalah kita. Tapi kalau di neraka tidak mungkin, karena tidak ada untuk menyandarkan kepala kita. Di bau siapa? Di bau iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Dia adalah sumber daripada ketakutan itu. Anda bisa nonton, saya nggak mengulang lagi. Dia akan menjadi senjata yang berjuta-juta kali lipat mengerikan di dalam neraka. Karena iblis juga disebut adalah bapa dari segala dusta. Ayatnya sudah dapat, kemarin bagian 2 saya nggak dapat. Yohanes 8 ayat 44. Dia adalah bapa dari segala dusta. Tidak mungkin menyandarkan kepala kita yang di neraka, bukan kepala kita ya, kepala manusia yang masuk neraka ke pundaknya si iblis. Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Oke, dan tidak mungkin juga menumpahkan keluh kesah kita kepada bukan kita ya, manusia yang masuk neraka ke manusia juga yang masuk neraka yang lain. Tidak mungkin ya. Jadi jangan masuk neraka, itu mengerikan. Oke, yuk kita mulai lagi. Saya juga mau menyinggung sedikit tentang yang Yesus mengusir iblis di orang yang ada di Gerasa, di Gadara ya. Jadi di situ disebut, saya sudah jelaskan bahwa Yesus tidak bicara dengan iblis. Jadi Yesus tidak bicara dengan iblis. Iblis yang bicara sendiri. Yesus bilang, dia bertanya, di situ disebut dia bertanya kepada orang, siapa namanya? Siapa namamu? Siapa namamu?
Oke? Dia bilang. Tapi yang jawab di situ adalah iblis. Tapi Tuhan sebenarnya dia itu ingin bertanya kepada orang yang kerasukan itu. Nah, mulai dari situ dia tidak bertanya, dia tidak berbicara dengan iblis. Jangan berbicara dengan iblis. Jadi di situ disebutkan Tuhan hanya mengusir. Pergi. Maksudnya dia mengusir dari orang itu. Keluar. Lalu ditulis di situ. Tuhan menyetujui iblis itu, permintaan iblis itu untuk dia pergi ke dalam babi. Karena Tuhan mengatakan pergi. Jadi si penulis Lukas dan Markus ini, Matius dia tidak bilang Tuhan mengiyakan. Markus bilang pergi. Tuhan tidak mengiyakan, tapi Markus mengatakan, ya, Markus sama Lukas mengatakan dia menulis di situ Tuhan mengiyakan, tapi Matius tidak menulis itu. Tuhan berkata kepada mereka, pergilah, go. Kalau bahasa Inggrisnya go, pergi, gitu loh. Jadi nggak adalah go itu pergi, go bahasa Indonesianya adalah pergi, go, pergi. Jadi dia mengusir iblis itu. Jadi kenapa? Kalau Tuhan mengiyakan dia masuk ke dalam babi itu, Tuhan sudah melanggar. Karena apa? Karena dia sudah menentukan tempat si iblis adalah neraka. Tempat si iblis adalah tempat debu tanah. Kalau saya bisa bilang padang gurun, debu tanah. Karena disitulah tempat dia. Kalau di Tuhan Yesus mengiyakan iblis itu pergi ke dalam babi itu, dia sudah melanggar apa yang ditentukannya untuk si iblis itu karena perbuatan-perbuatannya. Bisa mengerti kan? Jadi itu kemauannya si iblis itu tadi. Nah, setelah itu kalaulah memang Tuhan, ini yang tandanya, kalaulah memang Tuhan Yesus mengiyakan iblis itu masuk ke dalam si babi tadi, kenapa babi tadi masuk ke dalam jurang? Berarti kalau disuruh berarti dia udah enak-enak tinggal di dalam babi. Nyatanya kan tidak. Babi juga tidak mau tuh ditinggali sama iblis. Jadi intinya iblis tidak boleh diajak bicara. Itu sangat menyakitkan kebenaran, menyakitkan Tuhan, karena Tuhan juga tidak pernah mau bicara dengan iblis. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, setelah Yesus lahir, Tuhan Yesus tidak pernah mau bicara dengan iblis. Oke, yuk coba kita lihat lagi tentang Matius 12:43. Matius 12:43 untuk menjelaskan tentang ini, iblis ini tadi ya. Matius 12 ayat 43. Oke, saya baca ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Itu neraka. Dia memang harus tinggal di situ karena memang tempatnya di situ, karena di situ adalah tidak ada kuasa, tidak ada kemuliaan dan kekuatan Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan di situ. Memang itulah tempatnya. Jadi kalau ada orang yang dirasuki oleh iblis dan iblis itu keluar, dia harus pergi ke tempat itu, ke tempat asalnya gitu loh. Di tempat neraka itu tidak ada perhentian apapun, tidak bisa tempat untuk beristirahat ya. Mengasuh bahasa Batak gitu ya. Oke, tempat beristirahat, nggak ada tempatnya di situ. Jadi memang itulah. Jadi jangan mau kita mengundang iblis ke dalam diri kita. Gitu. Jadi memang bukan di dalam babi tempat dia memang di dalam neraka. Oke, yuk kita sudah sampai di situ. Mari kita mulai
Mari kita mulai lagi di bagian ini tadi ya, kita mulai bagian ini. Oke, saya mulai dari sini ya. Tapi sebelum itu saya mau coba ini. Ambil dulu ayat, saya mulai dari Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah ini siapa? Yesus, karena Yesus yang mengatakan itu. Oke, dia bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Yesus adalah jalan. Kalau begitu, apakah jalan itu sempit? Tidak, jalan itu lebar dan luas. Yesus adalah jalan. Apakah jalan itu meliuk-liuk? Tidak, jalan itu lurus, tidak berbelok-belok, lurus dan sederhana. Yesus adalah jalan. Apakah jalan itu susah? Tidak. Jalan Yesus itu gampang. Kita mulai dari situ. Jadi Yesus adalah jalan. Oke, mulai. Kita mulai ya. Kita mulai dari sini. Kita mulai dulu dari orang yang ini. Aku dan orang yang ini. Kita mulai dari sini. Oke, aku. Bukankah hampir semuanya aliran agama mengatakan jika Anda mau selamat, Anda harus melakukan perbuatan yang ada yang dilut perbuatan baik. Anda harus melakukan perbuatan yang bisa mendapatkan pahala. Benar kan? Semua itu, semua agama, semua kepercayaan, semua menitik beratkan kepada perbuatan baik dan moral. Kuncinya adalah aku. Aku bisa. Kamu harus melakukan ini, itu, maka kamu akan selamat. Benar kan? Ditambah dengan lagi semacam upacara, ritual. Bukan begitu kan? Semua dasarnya seperti itu, perbuatan baik, moral, dan ritual ataupun seperti upacara-upacara ya, upacara keagamaan itu harus diikuti. Jadi semuanya itu berdasarkan itu, bukan? Nanti kamu pahalamu akan ditimbang, banyak seperti itu kan, pahalamu akan ditimbang, perbuatan baikmu akan ditimbang. Benar kan? Benar nggak itu? Aku harus bisa. Kamu harus bisa melakukan ini itu. Kamu harus bisa melakukan ini itu. Oke, kita sampai di situ dulu ya, yang ini tuh ya. Jadi semua berdasarkan itu. Nggak panjang lebar kita bercerita tentang ini, karena pastilah kalian tahu bagaimana perbuatan baik. Benar ya? Oke, yuk mulai. Kita mulai yang ini sekarang. Orang yang sembah menjudut ini. Oke, saya mengulang lagi kabar baik yang pertama. Video kabar baik yang pertama. Di situ saya bercerita tentang Adam. Kisah Adam yang paling lengkap itu ada dalam kitab orang Yahudi. Makanya saya mengacu kepada Alkitab, karena kitab satu-satunya kitab yang paling sempurna menulis tentang Adam dan Hawa adalah kitab orang Yahudi. Itulah di dalam kitab Kejadian. Oke, di situ saya akan mengatakan ini ya. Saya akan mulai biar kita tahu bagaimana sebenarnya konsep keselamatan yang ini sebenarnya ke video kabar baik yang pertama. Jadi di situ saya juga menjelaskannya. Saya harap Anda menontonnya. Tapi saya akan ulang di sini untuk Anda karena supaya mengerti bagaimana nanti yang ini. Oke, yuk. Di situ disebutkan Tuhan. Nah, di situ juga saya bisa buktikan bahwa yang menciptakan hari pertama dan hari ke-6 itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Anda bisa tonton di situ. Oke, mulai. Kita mulai lagi. Jadi, seorang manusia, Adam itu diciptakan pada pertama kali adalah dengan debu tanah. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk dengan debu tanah. Dia bentuk semuanya. Dia bentuk kakinya, tangannya, semuanya dibuatnya dengan sempurna. Oke. Nah, lalu
Tuhan menghembuskan, di Kejadian 2 disebutkan, Anda cari ayatnya, di Kejadian 2 disebutkan Tuhan menghembuskan napas. Tuhan menghembuskan napas. Karena apa? Karena disebutkan Yakobus 2 ayat, saya nggak baca ayatnya karena di video Kabar Baik 1 sudah ada. Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh adalah mati. Benar. Berarti tubuh si Adam masih dibentuk dengan tebu tanah, dibentuk dari tanah, itu belum hidup karena belum ada rohnya. Yang ada masih belum daging kurasa. Saya belum daging karena masih debu tanah, belum berubah jadi daging, belum ada kehidupan. Oke, nah lalu di Kejadian 2 disebutkan Tuhan Yesus, saya bilang Tuhan Yesus ya, karena Anda harus lihat juga video Kabar Baik itu. Kenapa bisa saya menyebutkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghembuskan napasnya. Menghembuskan napas, kalau disebut di sini adalah dalam bahasa Indonesia, menghembuskan napas hidup. Apa itu napas hidup? Roh yang hidup. Ya, roh yang hidup. Kalau bisa saya bilang roh yang belum hitam seperti ini. Jadi roh yang putih seperti Yesus sendiri, karena itu keluar dari Tuhan. Ya, itu dibaca di Kejadian 3. Jadi yang dihembuskan oleh Yesus adalah roh, yaitu kita sendiri. Kita adalah roh. Nah, roh yang bagaimana? Roh yang belum tercemar oleh pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itulah yang dihembuskan. Jadi, ketika roh itu dihembuskan oleh Yesus ke tubuh yang baru dibentuk tadi, maka hiduplah. Jadi disebut adalah roh yang hidup ya, roh yang hidup. Jadi pisahkan, jadi biar mengerti, bukan roh yang ini ya, bukan roh yang hitam ini tadi. Ini, tapi roh yang hidup, kalau bisa saya bilang adalah roh yang putih. Anda tahu ya? Jadi roh yang hidup itu dihembuskan oleh Yesus ke hidung. Dia bilang dia hembuskan itu ke dalam hidungnya, ke tubuh si Adam itu, dan hiduplah si Adam. Roh yang bagaimana Om? Sudah ada di video Kabar Baik yang pertama, Anda tonton. Roh yang bagaimana? Roh yang selalu berpikiran baik. Apa itu roh yang berpikiran baik? Ya pokoknya dia tidak ada yang sedikit pun, pertimbangan gitu loh. Maksudnya pertimbangan dia tuh nggak ada antara baik dan jahat, baik dan buruk, tidak ada. Pertimbangan dia tuh selalu baik gitu loh. Bagaimana Yesus menciptakan hari pertama dan hari kedua, dia selalu berkata gini, aku melihat semua ini baik. Ya begitulah Adam waktu itu. Dia selalu berpikiran baik. Adam dan Hawa itu selalu berpikiran baik. Jadi tidak ada pertimbangan antara tidak dan ya. Dia selalu berpikiran baik. Makanya dia lihat pun buah yang terlarang itu dilihat baik. Dia selalu berpikiran baik gitu loh. Jadi belum tercemar dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke. Lalu setelah itu nanti Anda bisa baca lagi lanjutannya. Jadi roh itu jadi masuk ke dalam tubuh si Adam dan hiduplah dia. Oke, lalu berdosalah dia. Berdosalah ini. Maksudnya jadi hitam. Nah, di video Kabar Baik yang pertama juga sudah saya jelaskan. Jelaskan apa? Om, kenapa? Itu kan bagus yang baik dan yang buruk. Kenapa kok jadi itu tidak baik membuat dia? Nah, ini ya. Kalau ada sudah ada pengetahuan yang baik dan yang buruk, timbul jadi pertimbangan. Paham kan? Pertimbangan antara baik dan buruk. Nah, kalau tidak ada
hikmat dan kebijaksanaan seperti Salomo ya, hikmat dan kebijaksanaan yang sempurna seperti Tuhan yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang sempurna, keputusannya akan selalu buruk. Contohnya si Esau dan adiknya, si Habel dan si Kain. Maaf, bagaimana si Kain bisa membunuh si Habel? Padahal belum ada yang mengajari dia membunuh. Nah, karena itu tadi dia karena kejadian yang dialaminya, muncul pertimbangan yang baik dan yang buruk di dalam dia, dan terakhir berpikiran karena dia tidak punya pengetahuan yang benar dan hikmat yang benar di dalam kepalanya, maka terakhirnya keputusan yang terjadi adalah keputusan yang salah. Dia bunuh. Siapa yang ngajari bunuh? Kan gak ada yang ngajari. Tapi itulah semua jadi kejahatan itu bersumber dari roh yang sudah berdosa tadi, yang memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kenapa itu tidak bagus? Karena kita manusia tidak punya kebijaksanaan, tidak punya hikmat yang sempurna seperti Tuhan. Makanya itu jadi buruk. Akibatnya jadi semuanya buruk. Sudah terbukti. Oke? Nah, jadi itulah sekilas tentang itu. Bagaimana roh yang tadi suci yang keluar dari Yesus itu jadi berubah menjadi sesuatu yang hitam seperti ini. Nah, kalau saya bilang ini monster. Kenapa saya bilang monster? Karena yang jahat bersumber di situ. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang di Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Kalau kau mau selamat, kalau kau ingin selamat, sama si Nikodemus katanya, kau harus dilahirkan kembali. Jadi manusia itu kalau mau selamat harus dilahirkan kembali. Kenapa dilahirkan kembali? Lalu si Nikodemus bilang, bagaimana aku yang sudah besar gini bisa kembali lagi ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Lalu Tuhan bilang, dia pikir tentang jasmani, tubuh ya. Tapi Tuhan bilang, bukan tubuhmu. Secara tidak langsung dia bilang, bukan tubuhmu yang harus lahir kembali, tapi roh. Kaulah yang harus lahir kembali. Jadi kita itu adalah roh. Roh itulah yang harus kembali. Bagaimana caranya bagaimana harus bisa dilahirkan kembali? Oke. Jangan ini dulu ya, pikiran aneh-aneh tentang kelahiran ya. Kelahiran itu jangan pikiran hanya karena dari rahim seorang perempuan itu lahir ya, bukan. Karena ada juga binatang yang dia bisa berkembang biak dengan dirinya sendiri gitu loh. Mengerti kan? Jadi jangan dulu berpikiran kelahiran itu harus dari rahim, enggak. Harus ada yang membuahi, harus ada indung telurnya. Enggak juga. Harus ada 2 orang kan gitu kan? Enggak. Ada binatang yang bisa bereproduksi dengan dirinya sendiri gitu loh. Dia buat sendiri, dia melahirkan sendiri, ada. Jadi jangan sempit di pikiran tentang kelahiran. Nah, kelahiran roh itulah yang pertama sekali yang disebut waktu Yesus menghembuskan napas ke hidung tubuh si Adam tadi. Itulah yang disebut dengan kelahiran roh. Paham ya? Jadi Tuhan bilang roh yang sudah hitam tadi itu, yang ini tadi harus lahir lagi. Seperti waktu si Adam pertama kali dihembuskan ke tubuhnya. Bisa mengerti? Di video pertama itu lengkap di situ ceritanya. Anda harus menonton itu. Lalu bagaimana Om Ben? Kalau roh lah yang memang harus dilahirkan kembali, bagaimana? Harus bagaimana Om Ben? Bagaimana dia bisa itu lagi?
Makanya Tuhan bilang, nanti kita sampai ke situ, tentang orang kaya yang susah masuk surga. Itu judulnya ya. Tuhan bilang, lalu murid-muridnya tercengang. Jadi siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan bilang, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Inilah, saya bilang ini ya, inilah cara itu. Inilah yang dibilang Tuhan itu gak mungkin bagi manusia untuk melakukan itu. Bagaimana roh itu tadi dilahirkan kembali? Bagaimana usaha manusia, bagaimanapun kau kerasnya, bagaimana kau bisa selamat agar bisa lahir kembali? Adakah? Saya tanya kepada Anda, adakah? Adakah roh itu bisa lahir kembali menjadi suci? Saya nggak mau jawab sekarang. Anda jawab sendiri. Tapi Tuhan bilang gini, roh yang ini tadi harus lahir kembali. Bagaimana Om Ben caranya? Sampai si di sini Nikodemus pun tidak mendapat jawabannya. Bagaimana Om Ben? Apa jawabannya itu Om Ben? Bagaimana roh itu yang suci tadi, yang sudah jadi kotor tadi bisa dilahirkan kembali? Jawabannya cuma satu. Apa? Mati. Ya, mati saudara. Roh itu harus mati. Monster ini, Anda dan saya pada waktu masih dalam keadaan monster ini, itu harus mati dulu. Ya, harus mati dulu. Jadi roh itu yang hitam itu tadi harus mati dulu saudara-saudara. Oke, amen. Jadi kalau udah mati kayak mana lagi? Kalau udah mati gimana lagi, Om Ben? Kalau udah mati ya dilahirkan kembali. Haleluya. Kalau sudah mati ya dilahirkan kembali. Oke, kita buka ayatnya ya. Nanti Anda, ini ayat ini saya buka. Untuk ini saya buka. Roma 6. Ya, saya sebut di situ ya. Roma 6. Dari Roma dari ayat 1 Anda baca di situ. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam kematian Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi kita mati di dalam kematian Yesus. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketika Yesus bangkit, disitulah Tuhan mengembuskan lagi napas kehidupan buat kita. Disitulah roh kita tadi itu diciptakan baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Kita itu harus mati dulu. Mati bagaimana Om Ben? Mati di dalam kematian Yesus. Baca-baca kita diciptakan lagi. Diciptakan karena kebangkitan Yesus. Jadi kita menjadi ciptaan baru. Di dalam Alkitab ditulis ciptaan baru. Manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi roh kita itu kembali lagi seperti Dia awal menghembuskan napas ke hidung si Adam. Suci, kudus, mulia seperti Yesus. Amin. Karena apa? Roma 6 ayat 23 sudah terpenuhi. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Jadi
aku sudah mati di dalam Yesus, tapi hukuman itulah yang disebut dengan hukuman itu ditanggung Yesus. Kau tidak merasakan sakit, tapi Tuhanlah yang merasakan sakitnya. Jadi kematian kita itu mengandung rasa sakit, tapi Tuhan Yesuslah yang menanggung kematian rasa sakit itu. Jadi rasa sakit itu ditanggung Yesus di dalam kematiannya. Karena apa? Ketika engkau lahir baru dan aku lahir baru, kau tidak merasakan apa-apa, kesakitan apapun. Itu terjadi dalam sekejap mata. Dan kau tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau kau bisa merenungkannya, ketika kita lahir baru, kita memang merasa mati sekejap aja. Sekejap itu kau merasa mati. Sekejap itu kau merasa bengong, tidak mengetahui apa-apa. Itulah saat-saat kita dilahirkan baru. Dan ketika Yesus bangkit, maka bangkitlah sesuatu yang baru. Diciptakan baru, itulah diri kita dan diriku. Bahwa kita diciptakan yang baru. Maka di dalam Alkitab disebut, cari ayatnya. Kita adalah disebut ciptaan baru, manusia baru, yang lama sudah lalu. Bukan yang lama itu dirombak-rombak Tuhan, bukan. Tapi roh kita yang lama itu mati. Dan mati dan dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus. Roma 6 ayat 23 sudah terpenuhi. Upah dosa adalah maut. Memang benar kita sudah dihukum, tapi dihukum di dalam Yesus. Jadi tahukah Anda yang disebut dengan menghapus dosa? Ya, sumber dosa itu sendiri. Tuhan langsung menusuk ke dalam yang paling dalam dari dosa itu. Dia menembus. Itulah yang disebut Tuhan di dalam yang dikatakannya kepada orang kaya itu. Dan orang kaya itu dibilang tidak selamat karena tidak mau mengikuti Yesus. Lalu murid-muridnya tercengang. Nanti kita sampai ke situ ya. Saya ulang lagi nanti ke situ. Bahwa Yesuslah. Bagi manusia itu tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Adakah di sini sesuatu yang lebih spesial bisa membuat roh ini tadi mati? Gak ada yang spesial di sini, saudaraku. Gak ada yang spesial di sini, saudaraku. Yang spesial itu hanya di sini. Kenapa? Yesus menembus ke dalam dosa itu sendiri dan ke dalam yang paling dalam, yaitu roh manusia itu sendiri. Saya bilang monster itu tadi, dia menembus itu dan membuat monster itu tadi mati di dalam kematiannya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Itulah pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Jadi kau, aku yang sudah lahir baru, itu adalah seperti Adam dulu diciptakan. Amin. Jadi, kalau ada yang bilang di dalam banyak kabar-kabar kan, dibilang ada orang pindah agama katanya gitu kan. Enggak, saudaraku, itu enggak penting. Pindah agama dari agama A ke agama B enggak penting. Yang penting itu kalau umpamanya dia beragama A, bilanglah beragama Kristen, dia belum lahir baru, dia sama saja dengan orang yang tidak percaya. Jadi kalau dia beragama Kristen tapi belum lahir baru, dia sama saja itu dengan orang yang beragama lain yang belum lahir baru. Jadi itu tidak penting, saudara-saudara. Mau si A itu pindah agama atau itu tidak penting. Karena yang penting itu adalah bukan simbol agamanya, tapi yang penting itu adalah lahir barunya. Jadi makanya dari awal saya bilang peristiwa ini bukan untuk satu agama saja, tapi peristiwa ini, kabar baik ini adalah untuk semua kita manusia. Jadi tahukah, saya sudah ceritakan, saya mengulang sebenarnya di video kabar baik yang pertama. Jadi ini nggak ada yang bisa mampu untuk membuat roh itu tadi mati, monster itu tadi mati, tapi ini yang bisa.
Salib Yesus yang bisa. Jadi di atas kayu salib, kalau orang bilang, ya kan Tuhan sudah menghapus dosamu. Enggak. Dia bukan hanya sekedar perbuatan dosamu yang diapai, tapi dia menembus ke dalam bagian yang terdalam dari dosa itu. Jadi, amin. Itu mengulang sebenarnya nih saudara-saudara. Mengulang. Jadi itulah konsepnya. Konsep dari Tuhan Yesus sendiri untuk menyelamatkan manusia. Oke, ya. Jadi ini harus mati dulu di dalam Kristus dan dia diciptakan baru lagi. Tidak ada satu usaha pun dari ini, yang bisa membuat monster itu tadi mati. Orang hitam ini jadi putih. Tidak ada. Tapi ada orang bilang, Om Ben, aku gak peduli dengan apa yang kau bilang. Aku tahunya Tuhan Maha Pengampun. Aku pokoknya berbuat baik banyak-banyak, tapi Tuhan Maha Pengampun. Pasti Tuhan mengampuni aku. Oke, gak apa-apa. Tapi tahukah Anda, bahwa Tuhan Pengampun itu, tulisan Tuhan Maha Pengampun itu didapat dari siapa sebenarnya? Tulisan siapa didapat? Dari tulisan kitab orang Yahudi. Yang paling komplit dan sempurna mengatakan Tuhan Maha Pengampun adalah dari kitab orang Yahudi. Kita tahu bahwa di dalam kitab orang Yahudi, di dalam perjanjian lama, Kejadian, Keluaran itu semuanya, yang 5 kitab itu, di situ memang dijelaskan bahwa Tuhan Maha Pengampun. Kalau ada kesalahan dari orang Israel pada saat itu, orang Yahudi pada saat itu, dia bisa mengorbankan darah binatang. Untuk apa? Untuk menutupi, saudara-saudara, sebenarnya itu untuk menutupi. Dia tidak bisa menembus roh yang jahat ini tadi, roh kita yang jahat, yang sudah mengetahui yang jahat, yang baik dan yang buruk tadi. Hanya menutupi. Makanya saya bilang, ini Alkitab saya ya, Perjanjian Lama. Jadi banyak mereka, saya bilang mereka ya, agama atau apapun itu aliran, mereka mengutipnya hanya sepenggal. Maksudnya sepenggal gimana? Ya Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Benar, Tuhan Maha Pengampun. Dia tidak melihat bahwa Perjanjian Lama itu hanya bayangan. Dia ngambilnya sepenggal. Dia tidak aliran-aliran itu, agama-agama itu tidak mengambil tentang korban tadi. Dia hanya tahu, dia ambil dari kitabnya orang Yahudi tentang Tuhan Maha Pengampun. Benar? Tapi mereka tidak tahu bahwa yang paling penting di situ adalah Mesias, korban Yesus. Di dalam Perjanjian Lama, korban Yesus itu masih bayangan. Saya bilang seperti Anda ya, sama Anda ya. Perjanjian Lama itu ibarat bayangan. Perjanjian Baru itu adalah yang asli. Yang asli sudah datang. Di dalam Alkitab kan dituliskan di Perjanjian Baru. Yang asli sudah datang. Ada ayatnya, saya lupa di mana. Nah, Perjanjian Lama itu bayangan. Jadi antara bayangan. Jadi mereka tidak mengambil Perjanjian Barunya, makanya jadi kesalahan. Kenapa saya bilang jadi kesalahan? Karena kisah di dalam Alkitab ini bersambung-sambung loh, saudara-saudara. Jadi, kitab Perjanjian Lama itu adalah bayangan, kitab yang Perjanjian Baru itu adalah sosok yang sudah datang. Jadi, ini bayangan dan sosok aslinya itu sama saling menjelaskan. Bisa paham nggak, saudara-saudara? Jadi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling menjelaskan. Kita tidak bisa akan mengerti isi semua kisah peristiwa itu kalau tidak mengerti tentang yang aslinya yang sudah datang itu. Karena yang asli pasti akan menjelaskan bayangan itu, dan bayangan itu pun pasti akan menjelaskan yang asli itu. Contohnya begini, Anda berdiri, saya bilang Anda ya, Anda ini tembok, ya, ini ada tembok, coba ginilah tembok ya. Lalu di belakang ini ada seorang yang berdiri. Cahaya muncul dari sini dan timbullah bayangan di sini. Kalau Anda melihat di sini, kalau Anda tidak kenal orang yang di sini, yang berdiri di sini, Anda tidak akan tahu bayangan yang muncul di sini. Benar kan? Tapi kalau Anda kenal orangnya,
Mungkin pada saat ada bayangan dia rambutnya begini, begini, begini. Anda lihat sini, dari sini, Anda berdiri di sini. Di mana ya saya bilang ya? Anda berdiri di baliknya ini tadi ya. Saya bilang di sinilah orang yang berdiri tadi, di belakang ini Anda, di baliknya Anda. Nah, di sini orang ini dan sini ada cahaya dan dia ada bayangan di sini muncul di hadapan Anda yang di sini, ya. Nah, kalau Anda tidak kenal dengan orang yang berdiri di sini, Anda tidak akan tahu ini bayangan siapa. Dan begitu juga kebalikannya. Kalau Anda tidak tahu ini, pokoknya dia saling menjelaskan gitu loh. Paham kan? Peristiwa itu seperti itu. Jadi kalau ada di perjanjian lama itu adalah bayangan, di perjanjian baru itu adalah yang asli sudah datang. Benar kan? Nah, jadi itu saling menjelaskan gitu loh. Bayangan dan sosok asli saling menjelaskan. Itulah yang terjadi di yang saya ceritakan. Itu semua banyak seperti itu loh. Yang saya ceritakan tentang penciptaan itu tadi, yang saya ulang tadi dari video kabar baik yang pertama. Dia saling menjelaskan. Bagaimana bisa dia menjelaskan? Roma menjelaskan apa yang terjadi di dalam Kejadian. Kitab Roma menjelaskan apa yang di dalam kitab Kejadian. Jadi Alkitab itu saling menjelaskan, saudara. Nah, orang-orang yang mengambil dari kitab Yahudi tentang Tuhan Maha Pengampun, dia tidak mengambil sampai akhirnya gitu loh. Dia hanya mengambil bayangannya aja gitu. Dan bayangannya aja itu dia mengambil setengahnya gitu loh. Memang Tuhan Maha Pengampun, siapa yang bilang itu salah? Jadi orang yang mengatakan tak pedulilah Bang Ben, Tuhan kan Maha Pengampun. Ya memang siapa yang membantah itu? Tuhan Maha Pengampun. Tapi Maha Pengampun yang baik bagaimana? Tuhan Maha Pengampun sempurna. Saudara-saudara, sempurna. Saya bilang sempurna. Dia tidak menimbang-nimbang kesalahan engkau, baik atau benar engkau, enggak. Dia sempurna, Maha Pengampun. Dia menembus ke dalam manusia yang paling dalam itu. Itulah pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Amin. Ini semakin menarik. Tapi ini waktunya sudah 42 menit. Dampaknya saya akan buat part 4 lagi. Amin. Jadi saya bilang kitab yang tulisan yang menerangkan sebuah peristiwa yang paling tua, yang paling lengkap tentang Adam dan Tuhan Maha Pengampun adalah kitab orang Yahudi. Nah, adapun orang yang menulis lagi setelah kitab itu muncul, tulisan itu muncul, Tuhan Maha Pengampun, ya itu tadi. Ya, kita bisa membayangkan itu kan. Makanya saya bilang tadi, mengutipnya setengah-setengah. Di perjanjian lama ada tentang Bapa, saya bilang Bapa ya. Bapa sudah menerangkan Mesias. Setelah Yesus mati, setelah manusia mati, jatuh ke dalam dosa, Yesus sudah diberitakan. Anda nonton di video kabar baik yang pertama. Yesus sudah diberitakan. Nah, pada saat itu dia menggambarkan korban. Korban siapa? Korban Yesus. Nah, pada saat itu perjanjian lama ya. Nah, masuklah perjanjian baru yang diberitakan itu, yang dikabarkan akan datang itu datang. Jadi perjanjian lama itu bayangan. Perjanjian baru itu sosoknya sudah datang. Yesus. Perjanjian lama Mesias yang ditunggu-tunggu, juru selamat yang ditunggu-tunggu. Perjanjian baru adalah Mesias yang sudah datang.
Jadi pekerjaan Yesus di atas kayu salib itu bukan sesuatu yang bisa dipikirkan manusia. Itu tidak bisa dipikirkan siapapun, hanya Tuhan sendiri. Makanya dibilang Yesus pada saat orang kaya itu datang bertanya apa yang harus saya perbuat untuk bisa diselamatkan. Dia bilang, murid-muridnya tercengang. Nanti kita lanjut di situ. Video 1 sudah ada itu. Tidak, bagi manusia itu mustahil. Kalau Tuhan udah bilang mustahil, berarti nggak ada harapan. Jadi nggak ada harapan kalau di sini. Kalau aku yang kita andalkan, tidak ada harapan. Lalu Tuhan bilang, nggak ada harapan buat manusia, tapi buat Allah itu mustahil, itu bisa dilakukan. Nanti kita sampai ke situ, tapi kalau umpamanya Anda penasaran, baca dulu lah tentang orang kaya itu. Apa itu, Om Ben? Ya itu tadi, dia menembus ke dalam manusia yang sudah berdosa ini tadi. Jadi di atas kayu salib, Tuhan datang dari surga untuk dari manusia untuk apa? Untuk menebus dosa. Saya bilang tidak perbuatan dosa. Dosa itu sendiri, sumber dosa itu sendiri dengan menerima, dengan membuat gitu loh. Dosa itu mati di dalam diri Yesus dan dia bangkit dan dia ciptakan kembali yang baru ke dalam diri manusia yang sudah lahir baru. Sakit, yes, aduh Tuhan, sakit itu. Aduh, sakit itu, sakit sekali itu. Coba Anda bayangkan berapa miliar yang orang sudah diselamatkan, sudah berapa miliar orang yang sudah lahir baru, sakit, dia menanggung itu sendiri, kawan-kawan. Karena upah dosa adalah maut, dosa harus dihukum. Roma mengatakan dosa harus dihukum. Itulah yang terjadi, dihukum di dalam Yesus. Yesuslah yang menerima hukuman itu. Maaf. Jadi di atas kayu salib itu yang dilakukan Yesus. Saya lanjut lagi di part 4. Maaf, ini nggak selesai di part 3 karena ini sudah 46 menit. Saya selesaikan di sini, saya lanjut ke part 4. Tapi dalam waktu yang singkat saya akan buat video yang keempat. Jadi terima Yesus. Yesus mengasihi saudara. Seburuk apapun saudara, seburuk apapun saya dulu, seburuk apapun saudara, Yesus menerima Anda. Di bawah kayu salib. Ini gambaran yang mau saya jelaskan. Yesus mengasihimu. Dia mati untuk menembus dirimu yang berdosa itu ke bagian yang paling dalam. Terima Yesus sebagai juru selamatmu. Kau menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Dia rela menanggung segala kesakitan akan segala itu. Karena kita bersumber dari awalnya pun kita bersumber dari Dia. Nah, ketika kita mau menerima Yesus di atas kayu salib, mengatakan, Yesus, aku bersalah selama ini, aku mengabaikan Engkau selama ini Yesus. Sekarang Tuhan, aku perlu Engkau Yesus, aku perlu Engkau menjadi juru selamatku. Tuhan, tolong aku Yesus, jadilah Tuhanku, jadilah keselamatanku. Buatlah aku menjadi ciptaan baru Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sesuatu yang supranatural terjadi. Amin. Kita akan lanjut lagi di part 4. Kabar baik yang kedua part 4. Saya akan bercerita bagaimana posisi orang ini tadi. Dan bagaimana ini menjadi sempit. Karena apa? Karena Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana ini besar? Kenapa? Karena Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Kenapa ini menjadi kecil? Saya kasih garis besarnya karena Yesus mati di atas kayu salib.
bagaimana posisi orang ini tadi. Saya akan ceritakan buat Anda di part 4 sampai saya akan jelaskan lagi tentang orang kaya itu. Saya akan jelaskan lagi peristiwa tentang si Zakheus itu. Saya kasih gambaran ya. Ada 2 orang kaya di dalam Alkitab yang disebutkan itu tadi. Zakheus itu orang kaya, saudara-saudara. Dan orang kaya yang mengatakan, aku telah melakukan segalanya Tuhan. Apalagi yang harus kuperbuat untuk aku bisa selamat? Itu orang kaya. Zakheus juga orang kaya. Tapi kenapa Tuhan bilang di rumah ini telah terjadi keselamatan di rumah Zakheus? Oke, saya akan sampai juga ke situ. Dan saya juga akan sampai, ada banyak lagi tentang ini akan saya ceritakan buat Anda. Tontonlah video kabar baik saya yang pertama. Karena disitulah kabar baik, dasar-dasar keselamatan. Tonton video kabar baik yang kedua. Tontonlah video kabar baik yang bagian 1, bagian 2, dan ini ya bagian 3. Kita lanjut bagian 4 karena ini enggak, saya pikir saya bisa selesaikan di dalam 1 jam, tapi nyatanya tidak juga. Saya masih mengulang lagi loh saudara-saudara. Saya masih mengulang lagi video kabar baik yang pertama di 50 menit ini. Tapi saya mau Anda menonton ini sampai selesai dari awal, pelan-pelan. Kalau enggak selesai 1 hari, besok dilanjut. YouTube menyediakan itu buat Anda untuk Anda tonton kapanpun Anda mau. Video itu tidak akan hilang. Tapi tujuan saya bagaimana Anda bisa mengerti. Setelah mengerti, percaya, dan percaya diselamatkan. Amin saudara-saudara. Jadi ya, sampai jumpa lagi. Saya ulang lagi yang terakhir. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus disalib membuat jalan ke surga lebar dan luas, luas dan lebar. Yesus disalib membuat surga mengembang menjadi besar. Yesus disalib membuat neraka menjadi sempit. Yesus pemenang. Anda pemenang. Terima kasih. Amin.